Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan-Mu saja kami mampu. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 29 sampai 30. Tertulis demikian. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa akan selalu menimbulkan ketakutan, tapi kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan akan membawa sukacita dan kedamaian. Dalam kitab 1 Tawarik pasal 21 ayat 29 sampai 30 ini, kita membaca tentang bagaimana dampak dari dosa yang menimbulkan ketakutan. Daud melakukan penghitungan atau sensus yang tidak seharusnya ia lakukan, sebab ada tata cara yang ditetapkan Tuhan mengenai penghitungan populasi bangsa Israel. Motivasi Daud untuk melakukan sensus itu tidak berlandaskan pada kehendak Tuhan, dan itu menjadi dosa. Kita tahu bahwa hamartia atau dosa mengandung arti meleset dari sasaran. Meleset sedikit saja dari kehendak Tuhan, itu adalah dosa. Akibat dosa dan kesalahannya itu, bangsa Israel mengalami konsekuensi, dan Daud menjadi takut akan penghukuman Tuhan. Di ayat ini tertulis bahwa kemah suci dan mezbah korban bakaran yang dibuat oleh Musa sebagai sarana ibadah berada di bukit pengorbanan di Gibeon. Namun ketika Daud menyadari akan dosa yang telah dilakukannya, yaitu menghitung jumlah pasukan tanpa seizin Tuhan, ia menjadi ketakutan. Ia merasa takut. Ketakutan ini terkait dengan kemungkinan hukuman ilahi yang dapat menimpanya. Dan karena itu ia sangat takut. Daud tidak berani pergi ke kemah suci untuk mencari petunjuk Tuhan, karena ketakutannya akan pedang malaikat Tuhan. Apa yang dinyatakan dalam ayat ini menggambarkan tentang pemisahan yang disebabkan oleh dosa, yang membuat kita manusia merasa tidak pantas untuk berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Dan bersamaan dengan itu ada perasaan tidak damai, ada kegelisahan dan ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, dosa akan menimbulkan ketakutan. Ketakutan akan hukuman, ketakutan akan kehilangan berkat, dan terutama adalah ketakutan karena pemisahan dari hadirat Tuhan. Pada hakikatnya dosa tidak akan membawa damai sejahtera. Kita akan selalu merasa tidak tenang karena dosa merupakan pelanggaran akan kehendak Allah. Ingatlah akan Kain, bagaimana ia merasa tidak tenang karena telah membunuh adiknya Habel. Tapi saudara, syukur kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memberi kita kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Tuhan tidak membiarkan kita terus ada dalam ketakutan. Kasih-Nya merangkul kita, Kasih-Nya memeluk kita, Kasih-Nya mau menerima kita, mau mengampuni dan menyucikan kita, asalkan kita mau datang bertobat dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang merasa tidak tenang, sedang merasa dikejar-kejar oleh perasaan berdosa dan bersalah,
sedang merasa gelisah karena kesalahan di masa lalu atau dosa yang baru saja saudara lakukan, mari datang kepada Tuhan Yesus. Padanya tersedia pengampunan, asalkan kita mau sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam kebenarannya. Kalau ada di antara saudara yang saat ini hidup dalam dosa, tapi merasa baik-baik saja dan aman-aman saja, tidak merasa takut sama sekali, jangan tinggal terus dalam keadaan yang demikian. Sebab itu dapat menandakan suatu tanda yang sangat berbahaya bagi kerohanian dan kehidupan saudara. Jangan sampai saudara binasa. Bertobatlah sebelum kesempatan dari Tuhan berakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dalam Roma 8 ayat 1 tertulis, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena tidak ada penghukuman bagi kita, maka kita akan hidup penuh sukacita dan damai sejahtera dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sadari bahwa dosa, pelanggaran, kesalahan terhadap firman Tuhan akan membuat kami tidak tenang. Akan ada kegelisahan dan ketakutan. Tapi sebaliknya ketika kami datang kepadamu, percaya, bertobat, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka tidak akan ada lagi ketakutan. Yang ada adalah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu, bersyukur untuk penebusan, bersyukur untuk karya kasih karunia-Mu. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Tuhan tidak mau membiarkan kami terus ada dalam ketakutan, tapi Tuhan mau kami hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu bagi kami, untuk pengorbanan dan pengampunan-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat disegarkan dan roh yang dikuatkan oleh Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat kami. Ada kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi saat ini. Dan mujizat Tuhan yang heran dan ajaib dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami terus ya Tuhan, untuk menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.